Selebrasi joget Ernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan, penggawa senior turut rayakan, sejarah Garuda Muda Qatar menangis, tersingkir dari Jepang, simak informasi selengkapnya. Sebagai berikut Indonesia, selebrasi ala Emiliano Martinez. Ernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan, sejarah baru kembali, Shin Tae-yong persembahkan untuk Indonesia, usai membawa timnas U23 lolos semifinal, Piala Asia U24 Hal itu tak terlepas dari banyaknya drama, keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk menyingkirkan Korea Selatan, terbukti gol pertama, timnas Korea Selatan U23 yang dicetak di menit ke-8, harus dianulir karena lebih dulu terjebak offside, kemudian di menit ke-70 Korea Selatan U23 harus bermain dengan 10 orang, setelah Lee Yang John dengan jelas menginjak kaki Justin Hafner, terakhir di momen adu tendangan penalti, tembakan Justin Hafner sejatinya sempat di tepi skipper Korea Selatan U23, sehingga Korea Selatan U23 hampir dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan skor 5-4. Namun wasit Shawn Evans melihat kiper timnas Korea Selatan U23 bergerak melewati garis gawang ketika meloncat, sehingga eksekusi penalti harus diulang. Di momen ulangan inilah tembakan Justin Hafner meluncur mulus, singkat kata. Timnas Indonesia menang adu penalti atas Korea Selatan, U23 berkat 2 tepisan penalti dari Fernando Ari dan tendangan pamungkas Pratama Arhan. Puncak drama ketika sepanjang babak adu penalti, para penggawa Korea Selatan mencoba memprovokasi dan mengganggu mental Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu terlihat dari selebrasi para pemain kendati. Demikian Ernando Ari mampu membungkam selebrasi tersebut dengan insting tajam, bahkan usai menepis tendangan penalti. Ernando berganti melakukan selebrasi, joget di depan pemain Korea Selatan. Tentu, hal tersebut mengingatkan kita pada selebrasi kiper Argentina Emiliano Martinez. Untuk itu apresiasi sebesar-besarnya patut diberikan atas seluruh perjuangan punggawa timnas Indonesia U23, staf pelatih dan juga PSSI, sebab selain lolos semifinal, Garuda Muda juga selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Fakta kemenangan timnas Indonesia U23, pertama, Rafael strike on fire. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari performa apik yang ditunjukkan Rafael. Strike kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Rafael sukses mencetak 2 gol krusial, bahkan gol pembuka yang dicetak pemain keturunan tersebut sangatlah luar biasa. Sementara gol kedua tercipta berkat umpan ciamik yang dilepaskan oleh Ivar Jenner. Hal tersebut menjadi pembuktian bagi Rafael strike yang sepanjang turnamen belum mencetak gol. Kedua, Witan Sulaiman dapat bocoran, kendati tak mencetak gol. Witan menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Garuda Muda, sebab pergerakan winger Bhayangkara, LC tersebut kerap merepotkan Korea Selatan. Menariknya, Witan mengaku telah mendapatkan informasi dari Shin Tae-yong terkait karakter permainan Korea Selatan. Hal itulah yang dimanfaatkan para penggawa Garuda Muda sepanjang laga. Selain itu, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di babak fase grup, Witan mengakui tim pelatih selalu melakukan evaluasi. Ketiga punggawa senior rayakan sejarah baru yang dicetak oleh para pegawai timnas Indonesia. U23 juga turut dirayakan oleh para pegawai senior, terlihat dalam unggahan story Ragnar Oratmago. Dirinya tengah nobar bersama pemain lainnya seperti Jiz, Simpatinama dan juga Tom Hai. Bahkan ada juga Hamdan Hamedan yang berperan di balik bergabungnya para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Rasakan VAR. Qatar menangis disingkirkan Jepang. Tuan rumah Qatar harus merasakan kenyataan pahit usai disingkirkan Jepang U23 di babak perempat final Piala Asia U24. Laga tersebut juga tersaji penuh drama hingga babak perpanjangan waktu. Kontroversi bermula pada menit ke-37. Saki berkobar dengan sengaja menendang perut striker Jepang, Hosuya. Hal itu terlihat jelas dalam tayangan ulang, namun cukup lama Hana Hattab diam sebelum memutuskan melihat tayangan ulang. Melalui VAR butuh beberapa menit bagi wasit asal Irak itu melihat tayangan ulang dari berbagai sisi hingga memutuskan mengganjar kartu merah. Yusef Abdullah Baliad, ia pun menangis di lorong pemain hingga disorot kamera. Reaksi para pemain Qatar pun sudah bisa ditebak, protes keras dilayangkan, seraya memasang wajah memelas. Kendati demikian, wasit dengan tegas tidak mengubah keputusannya. Hal itu berbeda ketika menghadapi timnas Indonesia U23 di laga perdana fase grup. Kala itu, wasit selalu memberikan keuntungan bagi tuan rumah
Kenari demikian, Timnas Indonesia U23 mampu bangkit hingga meraih kemenangan atas Australia dan Yordania untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final. Bahkan, mental para penggawa Garuda Muda semakin meningkat hingga terbukti menyingkirkan Korea Selatan yang notabene juara grup B selanjutnya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemenang laga Uzbekistan U23 versus Arab Saudi U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan menjalani laga semifinal Piala Asia U23 Nelaya pada Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang dan lolos ke final Piala Asia U23 Nelaya, maka Garuda Muda otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebab tim-tim yang finish di posisi Anda dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menempati peringkat Nali Piala Asia U23 2024 akan melakoni laga playoff kontra wakil Afrika, Guinea untuk memperebutkan 1 tiket.